Tadi kami sudah sidang mediasi, tepatnya sekitar jam 9 lebih ya, hampir setengah 10, dengan hakim satu mediator, dan dari pihak kami ada 4 orang, dari pihak tergugat ada 3 orang advokat. Dalam proses tadi, akhirnya disepakati bahwa yang wajib datang itu adalah prinsipal, artinya prinsipal itu adalah pihak. Nah, di dalam hal ini penggugat prinsipalnya adalah Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki wajib hadir. Nah, tadi sempat ditanya sama Ibu Hakim, mediator, bagaimana? Saya bilang, gampang Yang Mulia, untuk Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki gampang untuk hadir di persidangan ini, karena tanggal 24 memang harus ada di pengadilan untuk sidang pembacaan dakwaan perkara pidananya, seperti itu. Jadi saya minta supaya sidang mediasinya, pertemuan untuk mediasi berikutnya hari Selasa tanggal 24. Namun pihak tergugat tidak bisa, dengan alasan dia harus membawa dokumen-dokumen terkait dengan adanya korban skincare 4 orang yang saat ini proses pemeriksaannya ditangani oleh unit atau subdit Indak pada Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Jadi dia mempunyai alasan karena hari Selasa mereka harus membawa, tergugat satu harus membawa dokumen dan segala macam terkait dengan adanya korban skincare 4 orang yang saat ini ditangani oleh subdit Indak Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Seperti itulah kejadiannya. Akhirnya diambil sikap oleh hakim mediator, dipertemukan lagi pada hari Selasa tanggal 1 Juli, di mana saat itu pasti sidang Nikita Mirzani dengan Ismail Marzuki, sehingga tidak memerlukan lagi harus mereka didatangkan pada hari di luar jadwal persidangan. Seperti itulah akhir daripada kesimpulan dari mediasi tadi pagi. Seperti itu. Terus langkah selanjutnya gimana nih, Mbak? Yang mana ini, langkah mana? Maksudnya artinya harapannya si ini gimana, harapannya ke depannya? Ya dia harus patuh kepada kesepakatan, itu kan kesepakatan, mau lisan mau apa itu ada kesepakatan. Mana mungkin Pak tiba-tiba orang tawar-menawar, kalau nggak ada tawar-menawar ngapain di 5 miliar ditawar 4 miliar, saya bayar 2 kali ya, yang 2 saya transfer, yang 2 saya bawa tunai, saya bawa ke One Bell Park. Nah itu apa kalau bukan itu adanya sebuah kesepakatan. Ya, iya, sepakat dengan siapa? Dengan Ismail Marzuki. Itu ada, makanya saya ajukan gugatan Wan Prestasi. Wan Prestasi itu dilakukan karena dia belum selesai prosesnya, dia sudah membatalkan perjanjian tersebut dengan cara membuat laporan polisi. Maka saya gugat untuk saya nyatakan kesepakatan tersebut adalah sah sebagaimana ada dalam gugatan kami. Jadi Wan Prestasi itu tidak serta-merta harus melaksanakan, membatalkan juga itu bagian dari Wan Prestasi. Kan saya tidak perlu harus ulas secara mendetail, nanti aja dalam proses persidangan. Artinya ada sebab akibatnya ya? Iya, ada sebab akibatnya. Dan yang terpenting tanggal 24, ya, itu Nikita Mirzani dan Ismail akan diperiksa dan dibacakan surat dakwaan. Nah ini yang paling penting, dari sekian proses hukum, sekian bulan, ada satu entry point yang akan terjadi pada tanggal 24. Anda tunggu apa yang terjadi di situ, nanti akan saya jelaskan. Sangat kita tentukan dan sangat menentukan itu proses pembacaan dakwaan pada tanggal 24 Juni nanti. Kasih bocoran dikit. Tidak bisa, kita tunggu kepastiannya. Kalau sekarang saya bicarakan, saya nanti takut salah. Takutnya pada tanggal 24 tidak sama dengan apa yang saya sampaikan. Kita tunggu saja tanggal 24. Dan itu sangat krusial dan sangat penting. Dalam proses perkara ini yang terjadi sejak Desember sampai bulan ini, ada entry point terpenting itu pada tanggal 24 nanti. Pada saat jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan. Setelah itu baru saya bisa ngambil sikap. Ini materi ada terkait dengan materi dakwaan nggak? Yang mana? Ya kalau dakwaan, tanggal 24 dakwaan, namanya pembacaan dakwaan. Bacaan dakwaan. Nikmir tadi nggak hadir, alasannya apa tuh? Ya kan memang nggak bisa hadir dia. Dia hadir tanggal 24 hari Selasa. Itu pembacaan dakwaan. Nanti kita lihatlah seperti apa. Tapi nanti akan hadir? Tanggal 24 bukan akan hadir, wajib hadir. Itu beda. Kalau akan, itu tidak ada keharusan. Kalau wajib, harus dihadirkan. Nah, itu beda.
Berarti didampingi pihak kepolisian ya, Bib? Pak? Ya itu saya nggak tahu lah. Yang penting harus ada di pengadilan. Mau dia datang sendiri, mau apa, yang penting harus ada di pengadilan. Teknis itu saya nggak nyampurin karena itu bukan bagian dari proses hukum. Itu urusannya kejaksaan lah. Membawanya bagaimana kan nggak mungkin saya ajarin cara bawa orang. Untuk kostum, Mbak, nanti Nikmar Memang mau lagi Mau Enggak. syuting ya. Ini pakai bajunya kayak baju Maksudnya oranye, baju ini seragam, maksudnya seragam oranye atau seragam apa maksudnya? baju casual. mana ada orang sidang ya bebas. Bebas. Orang sidang itu dalam keadaan bebas merdeka nggak boleh. Di borgol aja nggak boleh kok apalagi pakai seragam. Harus yang nggak ada yang pakai borgol, pakai seragam, nggak ada. Itu melanggar hukum, melanggar hak asasi lagi, bukan hukum. Ya. Tapi kenyataannya Beb, banyak tetap aja Nggak bisa, jangan kenyataan. Hukumnya tidak boleh, hak asasi manusia tidak boleh dilanggar. Seseorang yang dibacakan dakwaannya, seseorang yang disidang harus dalam keadaan bebas merdeka. Sehingga dia tidak merasa terancam, tidak merasa teraniaya. Dia bisa bebas untuk apapun yang akan disampaikan. Nggak boleh dia dalam keadaan di borgol ataupun pakai seragam apapun juga. Itu berlaku untuk ke semua ya. Semua karena Tanpa itu pandang bulu. tidak ada pandang bulu. Itu hukumnya seperti itu. Bang, kaitannya dengan gugatan yang 100 miliar itu gimana? Ya kecil lah 100 miliar. Kalau sekelas ini karena level yang mengajukan gugatan dan yang menjadi korban adalah Nikita Mirzani, terlalu kecil tuh untuk Nikita Mirzani selevel dia. Tapi ya Nikita bilang ya sudahlah, kalau memang kita gugat 100 miliar, kalau memang dia nggak sanggup bayar nanti ngomong aja sama kita. Ya kita gampang lah nanti kalau memang dia nggak mampu.